Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa penonton setia Aktual.com dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa lagi. Selamat pagi, semoga tetap sehat dan tetap semangat. Saya Ferry Sibarani dari Ketua Umum Perkumpulan Persatuan Seluruh Indonesia atau PPDI yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Saya selaku Ketua Organisasi Pers yang dipercaya oleh pengurus-pengurus lainnya di tubuh organisasi PPDI saat pagi hari ini akan mencoba menyampaikan pendapat kami terkait adanya sengketa pers atau adanya satu laporan terkait dengan pemberitaan hari ini di Kabupaten Kampar, di mana ada seorang tokoh partai dan juga selaku anggota DPRD di sana yang melaporkan pemberitaan dalam judul yang menyatakan bahwa yang bernama Repol atau yang konon sebagai anggota DPR dan kemudian tokoh partai di sana, bahwa Repol ini disebut tidak menghargai salah satu tokoh Partai Golkar yaitu Akbar Tanjung yang memang datang berkunjung ke Kabupaten Kampar beberapa waktu yang lalu baru-baru ini. Nah, oleh karenanya dibuatlah satu berita dan dalam berita disebutkan bahwa Repol seakan-akan ya tidak menghargai Akbar Tanjung karena Repol pada saat itu tidak hadir di dalam lawatan Akbar Tanjung ke Kabupaten Kampar, melainkan Repol disebut-sebut memilih pergi ke Jakarta dalam rangka mengikuti sebuah event pesta gitu. Jadi artinya terciptalah sebuah narasi di dalam sebuah berita bahwa Repol lebih menghargai pesta dan tidak menghargai tokoh Golkar Indonesia yaitu Pak Akbar Tanjung atau disebut menelantarkan. Nah, saudara-saudara pemirsa dimanapun berada, pemberitaan-pemberitaan yang sudah dimuat tersebut akhirnya menuai keberatan atau protes dari pihak yang diberitakan dalam hal ini Repol dan kemudian kabarnya telah melaporkan hal itu ke pihak penegak hukum di Kabupaten Kampar, yaitu kalau tidak salah di Polres Kampar. Saudara pemirsa, sepertinya ketika kita mendengar narasi yang baru saya sampaikan tidak ada sesuatu masalah. Tetapi sesungguhnya ada suatu masalah yang kemudian dalam kesempatan ini akan saya uraikan. Pertama, Repol adalah seorang tokoh di dalam masyarakat karena beliau kita kenal sebagai anggota DPR. Kedua, dia tokoh karena beliau juga adalah seorang pengurus dalam satu partai yang tergolong partai besar yaitu Partai Golkar. Di dalam menyikapi sebuah pemberitaan semestinya seharusnya Pak Repol tidak menunjukkan kesan-kesan yang arogan seperti ini kepada pers. Kenapa? Karena selaku tokoh semestinya dapat mengayomi, dapat menciptakan solusi, dan dapat membuat satu pertemuan atau satu duduk bersama dalam rangka untuk saling berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Tidak mesti harus sampai kepada penegak hukum. Itu ciri-ciri seorang tokoh yang kita ketahui bersama. Sehingga tokoh ini benar-benar tokoh yang dapat diteladani dan ditiru dan bermanfaat bagi masyarakat termasuk bagi pers. Kemudian yang kedua saya mau sampaikan dan sikapi adalah bahwa seorang Repol harusnya menyadari bahwa pers itu adalah salah satu profesi yang memang diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers yang bekerja bertugas secara independen, tidak boleh dicampuri oleh siapapun, diintervensi oleh siapapun. Artinya pers itu adalah dia dalam bekerja melakukan tugas jurnalistik sudah dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena dia bekerja dilindungi undang-undang dan tidak boleh diintervensi atau dengan lazim disebut, dia memiliki sebuah kebebasan dan kemerdekaan penuh di dalam menunaikan tugas persnya. Nah, seandainya ada pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan melalui berita online ataupun elektronik dan lain sebagainya, seharusnya saudara Repol selaku tokoh dan selaku anggota DPR
harus dapat menghormati yang namanya undang-undang pers itu sendiri. Karena di dalam undang-undang pers itu sendiri diatur, jika ada sengketa dalam pemberitaan, harusnya dapat menempuh jalur, antara lain melakukan hak jawab, melakukan hak koreksi, dan kemudian selesailah persoalan itu. Kalaulah Pak Repol menggunakan haknya untuk menyampaikan persoalan ini ke hukum, maka akan berbenturan dengan prinsip undang-undang pers itu sendiri. Artinya, hak yang digunakan oleh Pak Repol akan berhadapan dengan undang-undang pers, sehingga tidak menemui satu titik terang yang tujuannya untuk dalam rangka penyelesaian, melainkan akan berbuntut panjang, akan adanya sebuah proses hukum di mana undang-undang pers sebagai undang-undang lex spesialis, dia akan betul-betul berperan memang memproteksi seluruh wartawan di Indonesia dalam melakukan tugasnya. Sehingga yang mau saya katakan adalah, Pak Repol tidak betul-betul memahami apa yang menjadi semangat daripada undang-undang pers terkait dengan kebebasan dan kemerdekaan penuh dari jurnalistik di dalam setelah era reformasi tahun 99. Semangatnya adalah bahwa pers tidak boleh diintervensi dan pers tidak boleh dikriminalisasi dalam hal tugas jurnalistiknya. Kemudian saya kira Pak Repol dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan narasi-narasi di media elektronik pagi ini juga tidak memahami bahwa pada November 2022 lalu ada namanya MOU atau kerjasama antara Mabes Polri melalui Barreskrim Polri, Dewan Pers, di mana pada dua belah pihak ini telah menyepakati dan telah sepaham tentang jika ada masyarakat atau pihak-pihak manapun yang merasa keberatan dengan pemberitaan, tidak boleh menempuh jalur hukum di luar daripada undang-undang pers. Itu tidak boleh dilanggar, dan Polres Kampar saya kira memahami hal ini. Karena Mabes Polri melalui Barreskrim Polri yang disampaikan oleh Kabareskrim Bapak Agus mengatakan bahwa kesepahaman itu, kerjasama itu akan disosialisasikan ke seluruh jenjang kepolisian yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa pers di dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, dan menyebarluaskan adalah mandat yang penuh dari undang-undang pers dan tanpa boleh mendapatkan hambatan dari siapapun. Kalau ada yang melakukan penghambatan oleh siapapun dengan cara apapun, maka itu dapat dipastikan menghalang-halangi tugas pers secara melawan hukum, dan itu akan berhadapan dengan pasal 18 Undang-Undang Pers ayat 1. Dia akan mendapatkan jerat hukum berupa pidana penjara 2 tahun dan denda 500 juta rupiah. Nah, oleh karena itu sekali lagi, supaya terkait masalah pemberitaan yang disampaikan oleh sebuah media online tentang Bapak Repol yang disebut menelantarkan Akbar Tanjung di Kabupaten Kampar dengan kedatangannya di sana pada beberapa waktu lalu, maka tentu ini harus disikapi secara arif dan bijaksana. Jangan sekonyong-konyong tiba-tiba disampaikan ke penegak hukum, karena ini pers, Pak. Bapak selaku anggota dewan harusnya memahami tugas pers. Jadi sekali lagi saya sedikit juga menguraikan bahwa pers di dalam menyampaikan informasi ke publik itu memang harus melalui mekanisme yaitu kode etik jurnalistik. Sebelum dia menyampaikan sebuah informasi secara resmi melalui website medianya maupun elektronik, koran ataupun online. Itu mekanisme yang disepakati bersama oleh seluruh insan pers. Sehingga sepanjang wartawan atau media setelah melakukan mekanisme tersebut, maka tidak ada hukum manapun yang bisa kemudian mempertentangkan isi berita. Pertanyaannya, apakah Pak Repol sudah betul-betul mengecek pemberitaan itu bahwa berita itu dimuat, sudah melakukan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik, yaitu melalui konfirmasi atau pertanyaan klarifikasi sebelum berita itu dimuat?
Jika memang hal itu sudah dilalui, saya pikir pelanggaran kode etik pun tidak kita temukan lagi di sana. Tetapi apabila tidak melakukan upaya-upaya konfirmasi seperti itu kepada narasumber atau yang terberitakan dalam berita tersebut, maka itu memang dapat disebut sebagai sengketa pers atau sengketa pemberitaan karena kode etik jurnalistik. Sehingga dengan demikian penyelesaiannya tentu berangkat kepada undang-undang pers yang mengatur bahwa ada hak jawab, hak koreksi yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi sekali lagi, tidak ada sengketa pemberitaan yang kemudian akan langsung dilaporkan ke polisi. Itu sebuah tindakan yang tidak menghargai undang-undang pers dan tidak menghargai keberadaan pers. Gunakan hak-hak yang telah diatur dalam undang-undang pers. Itu mekanisme di dalam penyelesaian daripada sengketa atau keberatan-keberatan oleh pihak-pihak manapun terhadap pemberitaan. Jadi ini yang saya tekankan. Sehingga terciptalah satu kerjasama yang baik dan saling menghormati di antara institusi yang ada. Pers adalah sebuah lembaga dan institusi yang resmi dan berdiri di sebuah negara kita, negara demokrasi. Dan pers, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa hari lalu, saat menyampaikan pidatonya di dalam HPN tahun 2023 di Kota Medan, bahwa pers adalah harus selalu dimaknai dan selalu dihargai perannya sebagai salah satu pilar di tengah-tengah bangsa ini, yaitu salah satu pilar dalam proses penegakan dan membangun demokrasi di Indonesia. Jadi sekali lagi, Bapak Repol selaku anggota DPR sesungguhnya harus memahami ini. Terkait persoalan-persoalan dan kemudian sengketa-sengketa di dalam dunia pemberitaan, itu ada soal biasa. Itu lazim di mana-mana terjadi. Tetapi ingat, itu bukan alasan untuk melakukan kriminalisasi terhadap wartawan. Karena Bapak juga harus sadar, apabila pers ini selalu diperlakukan demikian, sedikit ada masalah, langsung kemudian dilaporkan kepada penegak hukum. Bapak selaku anggota DPR yang cinta masyarakat dan demokrasi, coba berpikir apa dan mau kemana bangsa ini berjalan. Sedangkan kita paham bersama hari ini, saat pers masih bekerja dengan begitu giat, tanpa sebuah jaminan pendapatan dan gaji seperti Bapak seorang anggota DPR yang digaji negara, mereka bekerja dengan betul-betul menyampaikan informasi. Sedangkan seperti itu pada posisinya, kita melihat masih banyak penyimpangan-penyimpangan hampir di semua institusi di negara ini, lembaga di negara ini. Kita melihat ujung-ujungnya yang dirugikan adalah bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia. Jadi pers seharusnya didukung. Kita bisa melihat bahwa kasus-kasus besar di negara kita, seperti misalnya kasus mega kriminal tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang mantan jenderal di Polri, yaitu Bapak Ferdi Sambo, yang melibatkan korban tewas, yaitu Pak Brigadir Joshua Nofriansah Huta Barat, adalah terbongkar hingga putus di pengadilan kemarin Rabu tanggal 15 Februari 2003 berkat daripada pers itu sendiri. Jadi pers tidak saatnya lagi selalu dianggap musuh, selalu dianggap lawan, tapi pers adalah sahabat bangsa, pers adalah tonggak negara ini di dalam menyampaikan informasi kepada publik. Demikian Ferry Sibarani, Perkumpulan Pers seluruh Indonesia, merdeka!